Baik, selamat siang Bapak. Saya atas nama Zerli Donu Isang dengan NIM 2003 030 116. Jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama, latar sosial historis teori sosiologi klasik. Kekuatan intelektual lahirnya teori sosiologi, beberapa kekuatan sosial yang melatar belakangi munculnya teori-teori sosial dan sekaligus menjadi fokus perhatian para ahli sosial. Di antaranya adalah revolusi politik, revolusi industri, perkembangan kapitalisme, perkembangan sosialisme, feminisme, urbanisasi perubahan agama, serta pertumbuhan ilmu pengetahuan. Perkembangan teori sosiologi abad ke-20. Perkembangan teori sosiologi kepada abad ke-20 terjadi cukup pesat. Di Amerika, hal ini mendorong oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah perubahan sosial masyarakat yang membutuhkan pemecahan berdasarkan bidang ilmu tertentu, serta cepat dan didorong oleh perkembangan ilmu terutama di bidang kemasyarakatan yang mampu mengkaji masyarakat serta ilmiah. Yang kedua, latar ilmiah teori sosiologi klasik. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki dimensi sosial yang kuat. Sejak zaman nenek moyang sampai sekarang, tidak ada manusia yang hidup sendiri. Kelompok yang memiliki hubungan sosial yang kuat biasanya menjadi kelompok yang besar dan kuat. Mereka harus berhubungan sosial bila ingin bertahan hidup. Apabila tidak berhubungan sosial, maka mereka harus siap-siap disingkirkan. Yang ketiga, konsep-konsep yang ditawarkan ahli. Yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte merupakan ilmuwan filsuf yang terlahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Prancis. Beliau dikenal sebagai seorang yang pertama kali menyelamatkan istilah sosiologi. Walaupun pada masa ini sosiologi belum ditemukan metodologis sebagai ilmu pengetahuan yang tepat, akan tetapi yang pasti manfaat jeripayah Comte, ilmiah sosiologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang akhirnya dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi.
Ahli yang kedua, Karl Marx. Karl Marx merupakan tokoh yang diperkenalkan sebagai ahli sosiologi. Dengan pemikirannya meliputi beragam hal. Contohnya tentang ekonomi, sejarawan, politik, sosiologi, jurnalis, dan sosial revolusioner. Marx dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1818 yang bertempat di Jerman. Dalam pemikiran sosiologi, ia menuliskan keterkaitan manusia dengan kapitalisme. Marx menyebutkan perihal konflik dalam masyarakat dengan keterlibatan antara kaum borjuis dan proletar. Yang ketiga, Max Weber. Max Weber menjadi salah satu ahli sosiologi klasik. Yang dikenal sebagai penemu metodologi kajian sosiologi secara nyata. Weber terlahir di Jerman pada tanggal 21 April 1864. Selain dikenal dalam kalangan ilmu sosiologi, ia pula dikenal dalam disiplin ilmu administrasi negara modern. Mengenai teori sosiologi, salah satunya beliau menuliskan tentang tindakan sosial yang menggambarkan bahwa segala bentuk perilaku yang dilakukan seseorang di masyarakat akan mengakibatkan stigma atau pandangan seseorang kepada perilaku. Baik Bapak, sekian dari video ujian akhir semester saya. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan ini hasil video akhir semester saya. Terima kasih Bapak.